Allahumma ya nafiyal wala ikfinal wala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi'ulumihi fid dharain amin ila akhir. Melanjutkan dari pembahasan kemarin, i'tidal minar ruku'. Ketika bangkit dari rukuk ini tadi, Rasulullah SAW mengangkat tangannya dengan sempurna. Yang dimaksud dengan sempurna yaitu seperti ketika takbiratul ihram, posisi tangan sejajar dengan bahu, dan beliau mengucapkan ini zikir intiqal, bukan doa atau zikir di dalam i'tidal, bukan. Jadi dimaksud zikir intiqal itu perpindahan di dalam gerakan sholat. Beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah. Nah, kemudian doanya atau zikirnya itu ya, kalau kita biasanya baca sama Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu kan kita sudah selesai. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam masih ada ahlul tsana'i wal majdi ahaddu ma qala abdu wa kullana laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul dzal jaddi minkal jadd. Nah, sempurna ini sudah yang dibaca. Tapi perlu dipahami, nah ini perbedaan riwayat sahabat. Nah, ini semuanya benar insyaallah, semuanya benar. Karena ini sifatnya sunnah. Meskipun kita baca sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd, selesai itu tidak apa-apa. Di sini ada nanti di bawah ini ada riwayat ya dari Sayyidina Abu Hurairah. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri, maksudnya bangkit dari rukuk ini, beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Seperti itu aja. Ada memang riwayat seperti itu. Yang tadi di atas lengkap Rabbana lakal hamdu fis samawati sampai terakhir, sampai apa yang saya baca tadi itu. Nah, itu yang panjang. Kalau pendek ya
Tapi mau pakai yang mana silahkan. Mau pakai yang mana? Tidak ada soal di sini. Nah, di sini bisa diriwayatkan apa? Jadi Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri juga sama riwayatnya tadi, yaitu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepala yang mulia dari ruku ini, beliau mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Nah, sampai di sini titik berarti sampai yang terakhir. Kemudian ini ada satu cerita ya dari Rafi'ah bin Rafi' Az-Zarraqi. Ada seorang laki-laki ini yang ketika sholat bersama baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika beliau SAW mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian ketika selesai sholat, kemudian beliau SAW bertanya, manil mutakalam, siapa yang ngomong tadi itu? Qol ana, saya Rasulullah. Nah, kemudian beliau SAW mengatakan, roh itu saya melihat ada 30 malaikat yang berebut untuk mencatat dari apa yang kamu ucapkan, maksudnya pahala. Siapa yang pertama kali? Ada 30 malaikat ketika orang ini mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, ini Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, saya melihat ada 30 malaikat ini yang berebut mencatat siapa yang pertama. Jadi mencatat pahala dari orang yang mengatakan ini. Yang perlu kita pahami di sini apa? Sebagai apa ya, kabar gembira bagi kita ketika kita itu perhatian dengan perkara-perkara yang sifatnya tanda kutip sunnah. Kalau kemarin di Ngompro itu saya membaca dari Takrilatus Sadidah mengenai hukum-hukum di dalam syariat. Syariat Islam itu ada 5: fardu, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, ini kita harus paham di sini. Kita harus paham dalam artian maknanya, artinya apa di sini. Saya agak tertarik tanda kutip di sini dari kata sunnah. Sunnah itu secara bahasa at-thariqah. Secara bahasa at-thariqah. Apa? Jalan. Thariqah itu jalan. Jalan kemana? Ya menuju kepada Allah. Saya ingat ada satu kalam ini ya. Dikatakan bahwa ketika manusia untuk mendekat kepada Allah itu cara yang paling mujarab, cara yang paling enak tanda kutip itu yang netepi dengan perkara-perkara sunnah. Kalau fardu itu harus memang dilakukan. Satu pekerjaan yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka batal atau tidak sah. Contoh, di dalam sholat ada yang namanya rukun. Nanti fardu itu ada pembagian lagi. Tapi saya tidak akan bicara itu. Cuma saya ingin kasih contoh. Salah satu pembagian daripada fardu ini adalah rukun. Pengertian rukun yaitu satu perkara yang wajib dilakukan. Ketika tidak dilakukan maka tidak sah atau batal. Contoh dalam sholat, bacaan surat Al-Fatihah adalah salah satu dari sekian rukun yang ada di dalam sholat. Ketika Fatihah ini dihilangi, dia tidak baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Maka dikatakan wajib, harus dilakukan. Apa ada pahala? Ada. Tapi kalau ditinggalkan ada sanksi. Sanksinya apa? Yaitu tadi tidak sah, batal. Nah, seperti itu. Nah, beda dengan sunnah. Sunnah ini satu perkara yang dianjurkan, tapi keadaannya tidak terikat. Maksudnya tidak terikat ketika dilakukan mendapatkan pahala. Ketika tidak dilakukan maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Berbeda dengan makruh. Makruh ini satu perkara yang kalau di dalam Takrilatus Sadidah ini satu perkara yang dilarang. Yang dilarang makruh itu. Dilarang tapi ketika dilakukan tidak berdosa. Ditinggalkan dapat
Masya Allah luar biasa. Luar biasa apa? Nah, kalau kita memahami dari kalimatnya Allah yang dikatakan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun ini kalau kita mengartikannya sebagai ibadah, maka ibadah kita ini harus apa ya, kalau saya katakan istimewa. Kita bekerja dimanapun, baik itu di perkantoran, di pabrik, ada satu standar yang harus dilakukan menurut tempat kita bekerja. Kita tidak boleh pakai aturan sendiri. Aturan itu sudah ditetapkan di satu perusahaan, di kantor, di pabrik, sudah ada aturannya. Misalnya sama-sama kantor, tapi satu kantor dengan kantor yang lain tidak sama aturannya. Tidak bisa kantor A diterapkan di kantor B. Paham ya? Bisa ngikuti yang saya maksud ya? Nah, kata kembali tadi, ya budul tadi, sebagai kita, Allah menciptakan kita dan jin itu untuk ibadah. Maka kita harus cari satu perkara yang semuanya itu nilainya ibadah. Di mana kita dapatkan itu? Hanya di dalam diri yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya manusia ketika saya dulu sempit memahami arti mana ibadah, ada timbul banyak pertanyaan. Mosok gak oleh yang budaya, mosok gak oleh rekreasi, mosok gak oleh bal-balan. Saya dulu senang bal-balan. Loh iya, saya suka boleh. Jadi perkara-perkara itu akan bisa menjadi suatu yang bernilai ibadah kalau dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Makanya betul, Allah tidak mungkin salah. Wa maqalatul jinna wal insa illa liya'budun, itu sangat betul juga. Ibaratnya kita ini ada di kerajaannya Allah, bukan ibarat memang. Dan Allah punya aturan, makanya ada hukum syariat tadi itu loh. Yang dibagi 5 tadi saya katakan itu. Fardu, sunnah, fardu, haram, sunnah, makruh, sama jaiz. Jaiz itu dibolehkan. Tidur itu sifatnya jaiz. Tapi ketika tidurnya, mohon maaf, dielmoni tanda kutip itbah Rasulillah, maka tidur yang semula hukumnya jaiz itu akan bernilai ibadah. Kesunahan itu. Saya tanya, nikah itu ibadah atau enggak? Dalilnya apa? Nah, tahu kamu berjuru air sama tahu. Kalau ibadah nikah itu ibadah, orang di luar Islam juga nikah. Paling ngomong ibadah. Ayo, moncorok gak kan? Berarti paham deh. Jumlah itu ngerti. Resikatnya nambah ya gak apa-apa. Gak melok-melok lagi. Nikah itu bukan ibadah. Kalau gagal paham dulu, ya gagal paham dulu. Nikah itu bukan ibadah, dasarnya orang di luar Islam juga menikah. Tapi ketika menikah ini dikaitkan dengan Nabi Muhammad, apanya yang dikaitkan? Niatnya, tata caranya. Ketika milih calon suami, calon istri, itu semuanya dihubungkan dengan Nabi Muhammad. Maka yang dilakukan orang ini tadi, aktivitas menikah, perbuatan menikah ini akan bernilai ibadah. Mau tahu apa maksud? Makanya saya katakan dikaitkan Nabi Muhammad nilainya istimewa. Yang sifatnya mungkin tadi saya katakan jaiz, tidur, makan, minum, itu sifatnya dibolehkan. Tapi akan bernilai ibadah kalau dihubungkan atau dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, dalam hati mengatakan itba Rasulullah. Selilitan ketika mengatakan itba Rasulullah, habis makan ada sisa makanan dibersihkan, itba Rasulullah, selilitan nilainya ibadah. Kenapa? Melakukan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya anak, ya ngono. Niat dua anak sing akeh, lalu saiki wedi kabeh.
Bersama Rasulullah dikatakan buat anak yang banyak. Kenapa? Nanti dibanggakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau jadi anak cukup luruai. Saya gak nyindir loh ya, gak nyindir loh ya. Nah ini diwokan kan kok ikut luru kabel. Alasan di pabrik tutup ya bukan pabrikannya. Modern. Saya akan dipahami. Ya, ternyata Masya Allah, Allah itu tidak mempersulit kita. Cuma ketika kita tidak paham, kita tidak mengerti, maka satu perkara itu akan ribet, akan sulit bagi kita. Ya semua hal mawon, sedoyo mawon. Semua aja. Ketika kita tidak pernah melakukan, ketika kita tidak tahu, maka hal ini mungkin dianggap sulit. Tapi ketika sudah kita lakukan, oh salah, dipelajari lagi, oh salah, terus dilakukan. Tidak nutup kemungkinan kita akan jadi ahli. Kalau sering melakukan sunnah, ya jadi ahli sunnah. Ahli sunnah itu juga gede rokok. Di dohir batin kita ini akan terpatri betul ahli sunnah. Kita sering melakukan sunnah, tahu ini sunnah dilakukan, tahu ini sunnah diakrumkan. Loh, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, yang sering ayat saya bacakan, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum, bagus, istimewa kita sudah di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat, abot dan lain sebagainya. Karena ada faktornya dari eksternal menuju internal, dari luar menuju dalam. Dalam ini hati yang saya maksud di sini bukan kolbu, bisa jadi di kolbu nanti. Tapi Allah sudah memberikan perlambang. Innan nafsa la ammaroti bisu. Jadi yang diajak kerjasama dengan pihak tidak bertanggung jawab, iblis dan bala tentaranya adalah nafsu. Iblis dan bala tentaranya cuma bisi tok. Gak usah teko, sing diomong yo guru kae tok. Ya wis mek ngono tok. Kopine mek titik. Nggih, ujug-ujugi gak teko, ya kalah. Ya inilah yang menjadikan berat, yang menjadikan aras-aras. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan jalan keluar kok. Apa jalan keluarnya? Ketika ada satu perkara yang tidak pas, kalau dawuhnya Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ketika terjadi lintasan-lintasan buruk di dalam hati dan pikiran kita, segeralah menengadah. Maksudnya apa? Segera kita buat laporan kepada Allah, mengajukan permintaan. Apa? Ya Allah, kula badhe berangkat teng Mancaan. Kok aturin ini mau dibisiki kula kopi ini mek titik. Dibisiki. Udah kok gak. Nyutul Gusti jenengan bantu kula. Bantu saya ya Allah dalam rangka menjalankan ketaatan kepadamu. Ya bismillah tawakkaltu ala Allah berangkat. Nek dawuh ya pribadi, ketika kita akan menuju ke permasalahan yang baik, ketika kita akan melakukan satu perkara yang baik, ada satu perkara yang tidak baik, termasuk bisikan-bisikan kados mekaten, tetap berangkat seraya minta pertolongan kepada Allah. Ini udah ibu Nabi. Tetap nampah. Kali jaluk tolong itu sinten. Datang Allah Subhanahu wa taala. Ya tolong. Nah, yang saya mau jenengan nyuwun tolong niku, donga termasuk mengajukan permintaan niku. Nggih termasuk ibadah. Bahkan dikatakan ad-du'a ruhul ibadah. Uteke ibadah niku, rohe ibadah niku, nggih niku donga. Makanya nek sing assalamualaikum plencing kayak bahasa kasar kula rada gak duwe utek.
Rukul ibadah gak duwe rumah ini gua dari pulau langsung kemauan rotok gak duwe memang mau zikir ba'da sholat sampai rampung sholat kopiah pedal saking masjid itu lho pun boten gadahi dosa kaliyan Allah Ta'ala wonten sing langkung penting wonten zikir-zikir sing diajari pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia pikir boten-boten kata dalam artian tidak terlalu lama sebetulnya. Paling selesai 5 menit niku pun suwe koyoke. Termasuk subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Niku sunah. Wah, mangke bab niki akhir ini bab masalah zikir niku dibahas. Urutan-urutan bacaan zikir setelah sholat. Wah, niku. Nah, ini belajar terus mungkin belajar, panjenengan nggih belajar niat nglampahi perintahipun dawuhipun Kanjeng Nabi lan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Hadapan kula mugi kula panjenengan sedaya paring kepahaman dan kepahaman ingkang leres lan saestu perkawis agamanipun Allah Subhanahu wa taala lan perkawis kekasihipun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah. Alhamdulillah.